Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari kita belajar bersama kembali di tema ke-8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema yang ketiga, aturan keselamatan di perjalanan. Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang pertama. Pada bagian ini kita akan membaca teks yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Nah, sekarang ayo mengamati. Amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, di bawah ini ada gambar ilustrasi persiapan menuju ke Ancol. Dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya, nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Tanya ibu guru. Kemudian Udin menjawab, "Tahu, Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing." Hebat anak ibu. Jadi, kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya, nak? Kata ibu guru. Kemudian semua siswa menjawab, "Iya, Bu." Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, sekarang apa isi percakapan pada halaman sebelumnya? Isi percakapan di atas yaitu tentang aturan yang harus dipatuhi saat perjalanan menuju Ancol. Berikutnya, mengapa kita harus patuh pada aturan? Agar selamat dalam perjalanan dan bisa pulang ke rumah kembali dengan selamat. Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika kita tidak patuh pada aturan? Jika tidak menaati aturan, kita akan mendapat sanksi dan hukuman. Nah, inilah jawaban-jawaban menurut Abi ya. Jika kalian memiliki jawaban sendiri berdasarkan teks percakapan di atas, silahkan boleh-boleh saja. Kita lanjutkan lagi ke ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di bawah ini ada teks yang berjudul Aturan Keselamatan dalam Bus. Yuk kita baca sama-sama. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Nah, setelah membaca, kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas mengenai aturan keselamatan di dalam bus. Pertanyaan berikutnya, apa saja aturan ketika melakukan perjalanan dengan bus? Yang pertama, naik ke dalam bus dengan tertib. Kemudian, duduk di kursi masing-masing dengan baik. Tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Kemudian yang terakhir, berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Nah, inilah jawaban-jawaban berdasarkan teks yang telah tadi kita baca ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Bacalah kembali teks aturan keselamatan dalam bus dengan teliti. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan untuk menulis nama Tuhan. Bacalah beberapa kalimat berikut dengan nyaring. Nomor 1,
kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Nomor 2, keselamatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. Kemudian nomor 3, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Kita lanjutkan lagi ke ayo berlatih. Tulislah 5 kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapital. Tuliskan pada kolom di bawah ini. Nomor 1, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Nomor 2, Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nomor 3, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang Maha Besar. Nah, penggunaan huruf kapitalnya Abi bedakan dengan warna biru ya, seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 4, Ar-Rahman adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti yang Maha Pengasih. Kemudian nomor 5, Ar-Rahim adalah salah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti yang Maha Penyayang. Kita lanjutkan lagi. Sekarang coba bacakan kalimat yang telah kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita lanjutkan lagi ke ayo mengamati. Masih ingatkah kamu hari apa Udin dan teman-teman libur ke pantai? Amati gambar kalender berikut dengan teliti. Nah, di sini ada kalender yang menunjukkan bulan Januari. Nah, dalam 1 minggu itu ada 7 hari ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Tahukah kamu berapa hari dalam 1 minggu? 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Kita lanjutkan lagi. Aku tahu nama-nama hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kata Udin ya. Kita lanjutkan lagi ke ayo berlatih. Kerjakanlah latihan berikut dengan teliti. Nomor 1, Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Nah, untuk menjawabnya berarti 4 kali 7 sama dengan 28 hari. Kemudian nomor 2, Udin dan teman-teman berlibur keluar kota selama 2 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlibur keluar kota? Nah, jawabannya berarti 2 kali 7 ya, sama dengan 14 hari. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 3, Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi? Jawabannya berarti 5 kali 7, sama dengan 35 hari. Selanjutnya nomor 4, Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menari. Mereka mengadakan latihan menari selama 3 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman berlatih menari? Untuk menjawabnya berarti 3 kali 7 hari ya, sama dengan 21 hari. Kita lanjutkan ke nomor 5. Sekolah Udin akan mengikuti lomba adiwiyata. Mereka melakukan persiapan menjelang lomba selama 6 minggu. Berapa harikah sekolah Udin melakukan persiapan menjelang lomba? Nah, untuk menjawabnya berarti 6 kali 7 ya, sama dengan 42 hari. Kita lanjutkan lagi, ayo berkreasi. Pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat karya imajinatif 3 dimensi. Udin dan teman-teman tiba di pantai. Mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam. Kerang kecil dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Perhatikan petunjuk berikut ini dengan teliti. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kerajinan kulit kerang. Bahannya yaitu kulit kerang, kemudian ada kail panel, kemudian ada kertas, kemudian ada lem, kemudian ada bingkai. Nah, untuk alatnya di sini ada gunting, kemudian ada pensil,
kemudian ada penghapus. Nah, sekarang lihat langkah kerjanya ya. Yang pertama, buatlah pola gambar dasar pada kertas. Kemudian nomor 2, guntinglah gambar dasar yang kamu buat dengan gunting. Nomor 3, kerjakan dengan benar dan hati-hati. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Bagian yang keempat, bersihkan kulit kerang dengan hati-hati seperti ini. Kemudian nomor 5, tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem pada gambar dasar yang telah dibuat. Kemudian nomor 6, pindahkan hasil tempelan kerang di atas kain flanel sebagai latar. Berikutnya, beri bingkai agar lebih cantik. Jangan lupa lapisi bingkai dengan kaca agar lebih tahan lama. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Sekarang, coba kamu buat karya kerajinan kulit kerang bersama temanmu. Jika kulit kerang tidak ada, kamu dapat menggunakan bahan alam lainnya. Kamu dapat menggunakan bahan lain seperti batu berukuran kecil atau berbagai jenis kacang-kacangan. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua membimbing anak membuat kerajinan dari benda-benda alam di sekitar, sehingga terbangun kreativitas pada diri anak. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.